Kita lihat dulu Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 Ibu Bapak. Kita bicara mengenai tahan uji. Haleluya. Kita bicara sekali lagi mengenai tahan uji, bukan tahan segala. Kita tahan uji. Kalau tahan segala-galanya susah itu ya. Ini tahan uji. Ayo kita buka Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau saudara sudah ketemu, mari kita membaca ayat Alkitabnya. 1, 2, 3 ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Terus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih karunia Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Mari kita memperhatikan sejenak apa yang sudah kita pelajari 2 minggu berturut-turut yang lalu di luar minggu ketiga semalam. Di awal pembahasan tema ujian batin minggu pertama yang lalu, kita belajar dari kitab Mazmur pasal 7 ayat 10 Ibu Bapak. Ayat Alkitab itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang setia dan adil itu ternyata tidak hanya menjaga serta menyertai kita, Dia juga menguji hati dan batin kita. Itulah yang dikemukakan oleh Mazmur 7 ayat 10. Bahkan pernyataan atau keterangan ini diteguhkan pula oleh Nabi Yeremia, sebagaimana yang dicatat di pasal 11 kitab Yeremia ayat 20. Dan kemudian kita melihat apa yang merupakan maksud. Kenapa orang-orang atau semua orang, terkhusus orang percaya itu harus diperhadapkan atau mengalami ujian batin atau ujian hati. Kenapa harus mengalami ujian? Maksud tujuannya adalah untuk memperlihatkan apa yang ada di dalam diri kita. Apakah respon kita kepada situasi, pada keadaan, pada hal-hal yang datang di hidup kita ini sesuai dengan tingkat pengetahuan kita, sesuai dengan kebenaran yang kita telah serap, yang telah kita terima atau telah kita pelajari, telah kita peroleh atau tidak, untuk menguji. Itu sebabnya kalimat itu, keterangan itu dibicarakan oleh Allah kepada bangsa Israel dalam Ulangan pasal 8 ayat 2. Kemudian juga telah dibuktikan secara praktis melalui kehidupan Petrus yang dicatat di Matius pasal 26 ayat 30 sampai ayat 75. Di mana Petrus satu kali pernah berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan Kristus. Tapi ketika Kristus ditangkap, lalu ada orang yang menyatakan bahwa Petrus ini juga adalah salah satu murid daripada Kristus. Maka Petrus berkata, tidak, aku tidak mengenal dia. Ini adalah ujian. Dan Petrus pada kala itu gagal. Tapi puji Tuhan dia bangkit lagi dan Tuhan pakai luar biasa. Lalu kemudian pada minggu kedua yang lalu Ibu Bapak, kita belajar dari kitab Injil Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Dari ayat Alkitab itu kita belajar bahwa apabila kita ingin berjalan menuju rencana Allah, atau apabila kita ingin melihat atau mengalami kuasa spesial dari Tuhan Allah atas hidup kita, maka kita harus lulus melewati ujian-ujian yang datang kepada kita. Apakah itu ujian kemurnian atau ujian batin? Apakah itu ujian kekudusan, yaitu ujian moral? Apakah itu ujian iman? Dan juga hal-hal yang lainnya. Bahkan kita diharapkan lulus
menghadapi ujian-ujian itu dengan nilai yang sangat memuaskan, dengan hasil yang terbaik. Makanya pesan Kristus melalui Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 12 itu ialah siapa setia pada perkara kecil dikasih perkara besar. Kalau kita setia dengan ujian-ujian yang perkara kecil yang tidak terlihat oleh banyak orang yang ada dalam hati kita, pikiran kita, maka kita bisa dipercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kita pun telah melihat dua langkah bagaimana supaya kita bisa melewati ujian-ujian yang datang dengan nilai yang sangat memuaskan. Yang pertama, jauhkan diri dari hal-hal yang dapat menghancurkan hidup kita. Lalu yang kedua, bersandar pada Allah setiap hari. Itu yang sudah kita pelajari minggu pertama dan minggu kedua. Hari ini Ibu Bapak Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji. Apa yang harus kita lakukan, seperti apa kita harus merespon segala sesuatunya. Persiapan-persiapan apa yang diperlukan agar kita menjadi pribadi yang tahan uji. Maka ada beberapa pokok pikiran yang akan saya bagikan kepada kita, yakni pokok pikiran Alkitab, supaya kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji. Beberapa pokok pikiran ini diharapkan akan menjadi penyempurna pembahasan mengenai kebenaran firman yang kita pelajari sepanjang bulan April ini, yakni ujian batin. Sesi-sesi pembahasan sepanjang bulan ini menjadi lengkap dengan kita mengerti atau melihat apa yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji. Karena itu perhatikan dan simak baik-baik beberapa pokok pikiran Alkitab yang dikemukakan ini. Yang pertama Ibu Bapak, salah satu cara supaya kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji, kita harus bersukaria. Saya ulang, kita harus bersukaria. Perhatikan apa yang dikemukakan oleh ayat Alkitab. Kenapa slide saya terlambat ya? Mari kita buka Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama satu kali lagi ayat Alkitabnya. 1, 2, 3, iya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Perhatikan penggunaan kata bermegah di kalimat bagian awal ayat bacaan kita Ibu Bapak. Rasul Paulus menggunakan kata kita bermegah. Sekali lagi saya ulang, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Penggunaan kata bermegah itu Ibu Bapak tentu punya alasan. Dalam bahasa Yunani, kata bermegah itu artinya ialah bersukaria atau bergembira ria. Itu yang dimaksud atau pengertian dari kata bermegah. Karena itu kalimat ini sebenarnya mau bilang begini, bukan hanya itu saja, kita malah bersukaria juga dalam kesengsaraan kita. Kita malah bergembira ria juga dalam kesengsaraan kita. Itu kira-kira inti dari pernyataan yang dicatat di ayat 3 ini Ibu Bapak. Bergembira, bersukaria ketika kita diperhadapkan pada ujian. Inilah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang tahan uji Ibu Bapak. Yaitu kalau kita bergembira ria, bersukaria ketika ujian datang. Saya yakin ketika saya ngomong ini mungkin ada orang atau mungkin ada di antara kita yang berpikir, "Uga nih Pak Pendeta. Masa ketika ujian datang, kesengsaraan datang, lalu kita bersukaria, lu terbane kalah lu tuh lagi yang ikuti di bata labo dali." Tapi Ibu Bapak itu kebenarannya. Sebab keterangan Alkitab kita Ibu Bapak menjelaskan atau membuat kita mengerti, ketika kita selalu bersukacita, selalu bergembira ria, maka sukacita itu akan mendatangkan kekuatan pada kita. Makanya Nehemia berkata kepada bangsa Israel, sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku.
Dan ada nyanyiannya itu. Apa nyanyiannya ya? Apa? Tiba-tiba lupa saya. Itu lagu yang terkini. Sukacita dalam Tuhan berarti bukan itu yang pas. Sukacita itulah kekuatanku. Itu lagu lama, lagu Pentakosta lama. Karena itulah kekuatan kita. Ketika kita bersuka, kekuatan itu datang. Kekuatan itu berproduksi dalam diri kita. Ketika Rasul Paulus di penjara, diperhadapkan pada ujian-ujian, yang dijaga oleh Rasul Paulus apa? Dia jaga supaya hatinya tetap bersukaria. Dia jaga hatinya bersukacita. Maka itu tema besar dari kitab Filipi adalah bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, kata Rasul Paulus. Itu berarti bersukacita itu penting. Dia memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah kepada kita ketika diperhadapkan kepada ujian, kepada kesengsaraan, kepada kesulitan. Ingat saja ibu bapak, memang sulit untuk memperlihatkan ini, tapi jangan melupakan kebenaran ini. Karena ini adalah jalannya untuk kita bisa tahan uji ibu bapak. Kalau ketika ada kesengsaraan, penderitaan atau ujian, lalu kemudian kita cemberut, kemudian kita kecewa, kita marah, ini justru akan menyita atau menyerap semua energi kita. Membuat pengurapan kita menjadi melemah, kekuatan kita menguap, bahkan kita kelihatan tidak berdaya menghadapi tantangan atau kesulitan yang ada di depan, khususnya ujian itu. Tapi kalau saudara bersukaria, bersukacita, ini hebat ibu bapak. Nah, bukan karena kesulitan itu datang lalu kita bersukaria, bukan. Karena kita mengerti apa tujuan daripada kesengsaraan dan penderitaan itu. Itu yang membuat kita bersukaria. Itu yang membuat kita bersukacita, bukan yang lain ibu bapak. Kalau kita berpikir ketika penderitaan, kesengsaraan atau ujian diperhadapkan pada kita, lalu kita melihat ini sebagai sebuah teguran, sebagai sebuah kutuk, sebagai sebuah masalah besar, ya ini tentu tidak akan membuat kita bisa bersukaria. Tapi kalau kita melihat dan mengerti apa kata Alkitab tentang ujian, tentang kesengsaraan dan penderitaan, ini akan menjadikan kita menjadi pribadi yang tahan uji, selalu bersukaria. Gini ibu bapak, kalau kita selidiki lebih dalam makna kata dari bersukaria atau bermegah ini, maka kita akan melihat ibu bapak, kalau kita selidiki lebih dalam, kita akan melihat ternyata ada pesan yang lebih besar yang ingin Allah sampaikan kepada kita ketika Rasul Paulus menggunakan kata bermegah tatkala kita diperhadapkan dengan kesengsaraan. Begini, akar kata yang dipergunakan dalam penulisan bermegah itu adalah akar katanya mengharapkan atau menginginkan. Coba bayangkan. Makin bingung kita kan kalau melihat ini. Akar kata yang dipergunakan oleh Rasul Paulus dalam menulis kata bermegah yang artinya adalah bersukaria atau bergembiraria itu, akar katanya adalah mengharapkan atau menginginkan. Jadi dengan kata lain kira-kira begini ibu bapak, firman Tuhan ini ingin mendorong kita atau ingin memberitahukan kepada kita bahwa supaya kita mengharapkan atau menginginkan ujian, mengharapkan atau menginginkan penderitaan, mengharapkan atau menginginkan kesengsaraan dan bermegah di dalamnya, yakni bermegah saat sengsara atau penderitaan itu datang di hidup kita. Coba lihat, makin membingungkan setan ini ibu bapak. Bagaimana kita didorong oleh Tuhan Allah mengharapkan ujian, mengharapkan kesengsaraan. Jadi kalau pola pikir kita selama ini ketika berhadapan dengan ujian,
berhadapan dengan penderitaan dan kesengsaraan, pola pikir kita adalah Tuhan, bawa kami keluar dari kesengsaraan ini. Ini berlawanan dengan Alkitab ini. Alkitab ini malah dorong, harapkan penderitaan itu, inginkan ujian itu. Coba, berlawanan bukan? Yang ngikut boleh ngomong amin ini, supaya aku tahu. Iya. Jadi pulang dari sini Pak, Bu, ini mindsetnya kita mesti berubah. Makanya nggak main-main kita ketika Tuhan menuntun gereja kita bicara mengenai ujian batin. Supaya jangan saudara mengira bahwa ujian ini musuh. Supaya saudara jangan salah mengerti, salah memaknai ujian ini seolah-olah lawan yang akan mengubur kita, membinasakan kita. Tidak, ini adalah sahabat yang harus diharapkan dan diinginkan kehadirannya. Berat ya. Oke, coba lihat begini. Bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa tiba pada suatu titik atau pada suatu level di mana kita mengharapkan atau menginginkan ujian serta kita bersukaria saat mendapatinya atau mengalaminya. Bagaimana kita bisa ada di titik itu, di level itu? Nah, ini dia yang saya omong tadi. Kita bisa berada di sebuah level atau di sebuah titik bahwa kita mengharapkan ujian, mengharapkan penderitaan dan menginginkannya, serta bergembira ria ketika ujian itu datang. Itu akan terjadi dalam hidup kita hanya apabila kita mengerti apa yang Allah katakan tentang ujian. Itu hanya akan bisa terjadi dalam diri kita apabila kita mengerti apa yang ujian kerjakan dalam hidup kita di masa depan. Apa kata Allah? Apa yang dikerjakan oleh ujian? Coba klik Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Ayo. Kalau saudara sudah ketemu, muncul kalimatnya, Yeremia 29 ayat 11. Kita baca 2-3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Ini perwakilan sekian banyak ayat-ayat Alkitab mengenai rencana Allah atas hidup kita sejak kita terlahir ke alam semesta ini. Salah satu perwakilan ayat Alkitab yang memberitahukan mengenai rencana Allah atas hidup kita ketika kita terlahir ke alam semesta ini ialah bahwa rancangan Allah untuk mendatangkan damai sejahtera, rancangan Allah atas hidup kita bukan kecelakaan. Rancangan Allah atas hidup kita adalah memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Allah atas hidup saya dan saudara. Seperti apapun proses kelahiran kita, seperti apapun keberadaan kita, dimanapun saudara tinggal, rancangan Allah bagi kita semua adalah rancangan yang besar, hari depan yang penuh harapan, promosi yang luar biasa. Itu rancangannya. Tetapi nenda kapsim berat berat adalah angkando. Maka begini ini berat, tetapinya ini berat kalau kita nggak ngerti untuk bisa tiba di rancangan itu, supaya rancangan Allah itu tergenapi. Caranya ujian. Nggak ngomong amin. Caranya ujian. Sederhana contoh yang bisa kubagikan, dan saya harap ini bisa menolong kita mengerti. Nggak ada jalannya anak kelas 1 SD tiba-tiba duduk di bangku kelas 6 kalau dia tidak melewati ujian demi ujian. Ujian di kelas 1, naik dia kelas 2. Lulus ujian kelas 2, naik dia kelas 3. Lulus ujian kelas 3, naik seterusnya. Yang mau naik kelas boleh katakan amin. Yang mau mengalami promosi katakan amin. Senggol sebelahnya, lulus ujian.
Jangan cuman ikut ujian, lulus ujian. Tapi sanga ujian neireh. Lakam ngasup, lakam berbahagia. Aindam kap siku katakan dari layangkan. Dia nggak ngerti maksud dan tujuan ujian itu. Coba klik Yusuf. Slide saya. Lihat nih. Yusuf ini ibu bapak. Ini adalah orang yang baik. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11 menjelaskan seperti apa profilnya Yusuf. Dia orang yang baik, orang yang suka melakukan hal-hal yang benar. Namun demikian ibu bapak, baik, suka melakukan hal-hal benar. Ketika ada godaan untuk melakukan dosa, dia lari dari dosa. Hebat enggak itu? Hebat. Tapi ganjaran yang diperoleh oleh Yusuf karena dia melakukan hal-hal baik, melakukan hal-hal benar itu apa? Dibenci oleh saudara-saudaranya. Siapa di antara kita yang pernah mengalami kita melakukan hal yang benar tapi kita dibenci orang? Ganjaran yang didapatkan oleh Yusuf ketika dia hidup secara benar, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, kemudian dia dibuang ke sumur penderitaan. Bukan hanya dibuang ke sumur penderitaan, Yusuf dijual. Setelah itu dia diisukan dengan tuduhan-tuduhan palsu, dijebloskan ke dalam penjara, dilupakan sama orang yang dibantunya, ditolongnya. Pernah mengalami itu ibu bapak? Coba lihat. Yusuf ini baik, dia lakukan hal yang benar, bahkan dia lari dari dosa ketika godaan datang. Kalau toh dia harus diperhadapkan kepada rasa sakit, rasa sulit, dilupakan, dianiaya, padahal melakukan hal yang baik. Kan Yusuf bisa saja berpikir, ngapain aku bikin baik, ngapain aku kerjakan semua yang benar ini, kalau tahu aku diisukan, kalau tahu aku dihianati, kalau tahu aku dilupakan, kalau tahu aku dituduh palsu. Yusuf bisa lakukan itu. Tapi apa yang dikerjakan oleh Yusuf? Dia tahu rancangan Allah atas Yusuf bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin besar, di mana bulan, matahari, bintang-bintang sujud menyembah kepadanya. Artinya di mana orang-orang besar, orang-orang hebat sujud menyembah kepadanya, dia akan menjadi pemimpin yang lebih besar dari orang-orang besar yang ada. Itu rancangan Allah atas Yusuf. Dan itu dikemukakan di Kejadian 37 1 sampai 11. Tapi untuk bisa tiba di rancangan Allah yang hebat itu, Yusuf harus lulus ujian. Saudara tahu berapa tahun Yusuf melewati ujian itu? 13 tahun. 13 tahun dia dilupakan saudaranya. 13 tahun dia dilupakan oleh Allah. Ketika Yusuf lulus ujian ini, apa yang Allah rancang jadi pada Yusuf? Yusuf jadi pemimpin terbesar nomor 2 di seluruh dunia. Bedanya cuma satu dengan Firaun, tahta. Cuma tahta itu saja dia tidak duduk. Namun dalam banyak hal, Yusuflah pengambil keputusan di tanah Mesir, negeri adik kuasa pada kala itu. Itulah sebabnya Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3 ngomong, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa kita harus melihatnya sebagai kebahagiaan? Bahkan kenapa Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 3 berkata, kita tidak hanya bermegah karena kita hidup dalam kasih karunia atau menerima kasih karunia, tapi kita juga bermegah karena kesengsaraan. Dan kesengsaraan atau ujian itu menghasilkan ketekunan dan tahan uji. Jadi mulai sekarang ibu bapak semua dengar baik-baik firman Tuhan ini. Jangan banyak komentar miring ketika diperhadapkan kepada ujian. Aminnya belum mantap.
Di mana di antara saudara pernah ketika di sekolah dimanapun, tatkala saudara diperhadapkan pada ujian, saat itu ujian boleh berisik, boleh ribut. Kalau di sekolah ujian guru bilang jangan ribut, jangan pakai suara, pakai otak, gitu kan. Ketika ujian datang, yang perlu kita jaga satu kawan, jaga lidah kita. Bagaimana kita bisa melewati semua? Kalau tahun-tahun lalu ketika saya melewati ujian itu, saya bersungut-sungut, saya marah. Lalu saya membenci dan mendendam. Sobat, bergembiralah. Karena itu artinya kita akan naik kelas. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yuk. Itu artinya kita akan naik jabatan, promosi. Jadi ketika ujian yang paling perlu dijaga apa? Haleluya. Kita jaga lidah. Poin kedua saya tutup karena waktunya sudah lewat nih. Poin kedua, supaya kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji. Yang kedua, tekun. Coba lihat Roma 5 ayat 3 tadi yuk. Apa kata Roma 5 ayat 3? Perhatikan kalimatnya. Kita baca sekali lagi sama-sama 2, 3 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan, sekali lagi, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Terus ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Sampai di situ. Jadi tahapan kedua untuk menjadi pribadi yang tahan uji itu adalah tekun. Itu kata Alkitab kita. Makanya kalimatnya di dalam ayatnya yang ketiga bagian B itu, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dengan kata lain, ayat Alkitab ini mau memberitahukan pada kita semuanya, ibu bapak, bahwa tidak ada cara lain yang diajarkan oleh kitab suci kita untuk bisa menjadi tahan uji, kecuali dengan dua hal: ujian, tekun. Bergembira, tekun. Hanya ini dua hal yang bisa membuat kita lulus melewati semua ujian apapun yang datang kepada kita. Ketekunan itu agak sama dengan kesabaran, tapi ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbedanya apa? Begini, saya berikan penjelasan ibu bapak. Kesabaran dan ketekunan itu, kesabaran itu artinya adalah menanti dengan kepuasan. Itu sabar, menanti dengan kepuasan. Tapi ketekunan lebih dari sekedar menanti dengan sabar. Ia melibatkan perjuangan serta tekad dalam memenangkan pertempuran. Ketekunan memerlukan waktu yang lebih lama daripada kesabaran. Kalau saudara 30 menit ngantri di Kentucky Fried Chicken, beli 30 menit, lalu saudara ngantri di situ, menanti di situ giliran saudara, itu belum bisa disebut tekun. Itu hanya bisa dibilang sabar. Macet Brastagi Medan pulang ibadah hari Minggu karena pembangunan perbaikan jalan. Macet, kita bersungut-sungut, mengeluh, marah, jengkel. Itu belum tekun. Dalam rangka melewati macet itu butuh kesabaran. Kalau 30 menit, satu hari mengalami yang namanya kendala, kesulitan, ini butuh kesabaran saja. 1 minggu pun masih kesabaran. Tapi kalau kesulitannya panjang atau lama, inilah yang membutuhkan namanya ketekunan. Abraham 25 tahun melewati ujian itu. Lama kan? Yusuf 13 tahun. Kenapa perlu ketekunan? Hari ini diperhadapkan pada ujian, sabar. 13 tahun Yusuf diperhadapkan pada ujian. Bayangkan, itu artinya 13 tahun itu Yusuf harus menjaga pikirannya dari pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk. Bisa saja Yusuf bilang, ya percuma kita ikut Tuhan, jangan-jangan Tuhan sudah melupakan kita, jangan-jangan gak benernya janji Tuhan itu. Bisa saja pikiran-pikiran itu. 13 tahun. Tapi Yusuf jaga, fokus pada Allah, percaya bahwa Allah adalah ya dan amin. 13 tahun dia lewati, promosi turun atasnya. Hebat itu Yusuf. Begitu pula Daud. Setelah dia diurapi, apakah dia langsung di istana? Tidak, butuh 13 tahun berikut untuk dia bisa duduk di istana sebagai raja. Padahal 13 tahun lalu dia diurapi.
Abraham 25 tahun. Perlu ketekunan. Jadi jangan lagi berharap kalau dia panjang gini Ibu Bapak. Kalau panjang kesulitan itu, penderitaan itu berarti berkatnya besar di depan. Berkatnya hebat di depan. Hebat. Lihat Yusuf tuh. Kalau yang singkat dia kecil itu berkatnya itu. Tapi itu pun harus lulus, jangan anggap remeh. Kecil berkatnya. Tapi makin besar, makin panjang, makin lama. Pak Pendeta, setelah saya bertobat, setelah saya melayani, makin banyak pendeta, makin banyak kesusahan, makin banyak orang-orang yang menjerumuskan saya. Panjang. Sabar. Berarti ini tekun saja. Tekun saja. Berarti berkatnya besar di depan. Berkatnya hebat di depan. Asal kita